damai sejahtera buat anak-anak Tuhan yang terkasih. Di minggu ini kita kembali bertemu melalui channel YouTube kami ini untuk dapat sama-sama kita mempersiapkan diri untuk pelayanan kita di ibadah KAKR GBKP tanggal 26 Maret. Besar harapan kita agar senantiasa pertolongan Tuhan menjadi kekuatan kita, memampukan kita menyampaikan kabar sukacita buat adik-adik kita yang mengikuti ibadah KAKR dimanapun kita berada. Sebagai kemampuan dan kekuatan yang kita miliki, bahkan hikmat yang berasal dari Tuhan adalah dasar dari segala yang boleh kita sampaikan dan kita pakai untuk memahami dan melakukan firman ini. Kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala lawatan dan kebaikan yang kami terima dalam hidup kami. Saatnya kami mempersiapkan diri kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang akan kami sampaikan di ibadah KAKR Minggu tanggal 26 Maret 2023 di GBKP dimanapun kami berada. Izinkan kami memakai kesempatan ini untuk dilawat oleh kuasa dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di Minggu KAKR tanggal 26 Maret ini dari kitab Matius 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikian firman yang menjadi renungan di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, salam damai sejahtera menyertai kehidupan kita sekalian. Yang menjadi tema di hari Minggu ini di ibadah KAKR kita adalah jadi contoh. Pasti siapapun yang ada di dunia ini pasti memiliki kerinduan untuk bisa menjadi contoh. Tentu contoh dalam hal apa? Contoh dalam hal yang baik, yang bisa membangun orang lain, yang bisa membangkitkan semangat ataupun iman orang lain, yang bisa memotivasi orang lain ke arah kehidupan yang lebih berarti, bermakna, dan beriman kepada Tuhan. Jadi buat seluruh pelayan KKR, agar senantiasa menjadi contoh, kita bisa melihat contoh apa yang bisa kita peragakan dari kemampuan anak-anak kita ketika kita mengajar firman ini sesuai dengan kelas di mana kita menyampaikan firman Tuhan. Jadi yang kedua, di dalam kehidupan kita sering sekali diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup. Pilihan-pilihan itu terkadang sulit kita memutuskan yang mana yang harus kita ikutkan. Karena pilihan-pilihan yang diberikan kepada kita, terkadang pilihan itu sama-sama yang mana juga boleh untuk bisa kita miliki. Sama-sama menarik, sama-sama indah untuk dimiliki. Tapi dengan syarat, pilihan itu hanya boleh satu untuk dipilih. Yang namanya juga pilihan berarti tidak semuanya bisa kita pilih. Tapi untuk menentukan pilihan itu, tidak terlepas dari pemahaman kita, cara pandang kita terhadap apa yang akan kita pilih. Sehingga hati kita dilibatkan untuk menentukan pilihan yang harus kita pilih di dalam hidup kita. Demikian adanya ketika kita memasuki perikop kita di hari Minggu ini, agar senantiasa kita diingatkan kembali tentang pilihan hidup
sesuai dengan jawaban yang Yesus berikan terhadap pertanyaan para murid-murid Tuhan Yesus untuk bertanya kepada Yesus tentang hal siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Jadi pada kesempatan ini, jawaban yang Yesus berikan akan membuka cakrawala murid-murid Yesus agar yang menjadi yang terbesar di kerajaan sorga tidak ditentukan oleh popularitas belaka secara duniawi, tidak ditentukan oleh intelektual yang begitu hebat, tapi ditentukan oleh kriteria yang ditentukan oleh Yesus sendiri, yaitu dia membawa anak-anak dan meletakkan anak tersebut di sekeliling murid-murid Yesus. Apa ya artinya? Kenapa mesti ketika murid-murid Yesus bertanya siapa yang terbesar, tapi justru anak-anak yang Yesus bawa ke hadapan mereka? Artinya, melalui orasi yang dilakukan oleh Yesus sendiri, ini merupakan sebuah contoh untuk menyadarkan murid-murid Yesus agar mereka bisa belajar dari orang yang lebih jauh terpaut usianya dengan mereka, yaitu anak-anak yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Kalau secara umum kita melihat keberadaan anak-anak, satu hal yang mengingatkan kita adalah seorang anak akan menggantungkan kehidupannya kepada orang tuanya. Ketika anak itu berada dengan orang tuanya, dia merasa aman, nyaman, dan tidak takut apapun. Selanjutnya, jiwa-jiwa yang dimiliki oleh anak adalah yaitu jiwa kejujurannya, kepolosannya, dan lain sebagainya. Kita belajar dari apa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya untuk bisa menghargai yang paling kecil di antara kita. Seolah-olah kita itu abaikan dan kita merasa itu tidak penting. Tapi justru orang yang terbesar dalam kerajaan surga bisa menerima anak-anak seperti yang Yesus katakan di dalam perikop kita. Selanjutnya, jawaban yang ditegaskan oleh Yesus melalui pertanyaan murid-muridnya adalah di ayat 3. Ayat 3 menegaskan dari jawaban Yesus tersebut, yaitu orang yang bertobat. Orang yang bertobat berarti di sini mengartikan bahwa kita pernah melakukan kesalahan. Dan kita sadar diri di hadapan Tuhan, kita bukan orang yang benar. Dan bukan sok benar. Dan sok hebat. Tapi kita tahu diri bahwa kita tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak layak menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kita perlu sekali sadar diri di hadapan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan agar kita meminta pertolongan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan, agar itu menuntun hidup kita menjadi orang yang bertobat. Bertobat artinya meninggalkan segala perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan berbalik untuk mengikut Tuhan. Selanjutnya, kita melihat kalau kita tidak bertobat, terserah mau apa yang kita ikutkan. Tapi Yesus katakan jawaban itu mengingatkan kita, pilihan yang mana yang harus kita ikutkan. Mau bertobatkah atau tidak? Dan yang ketiga dari ayat 3 ini, apakah kita mau memilih hidup dalam kekerasan hati kita karena dosa yang mengikat kita? 3 gambaran yang Yesus katakan di ayat 3. Mau bertobatkah saudara? Atau tetap tidak mau bertobat? Atau dalam kehidupan saudara, saudara tetap berkeras hati karena kehidupan dosa itu tetap membelenggu jiwa saudara. Tapi kalau kita mau yang terbesar dalam kerajaan surga dan layak masuk ke dalam kerajaan sorga, bertobatlah menjadi pilihan anak-anak Tuhan. Selanjutnya kita melihat di ayat 4. Selanjutnya jawaban Yesus kita lihat di sini adalah kriteria merendahkan diri. Anak-anak kalau diperhadapkan dengan orang dewasa, mungkin dia akan ciut nyalinya. Dia diam, dia merasa minder dan lain sebagainya. Tapi melalui kehadiran anak-anak tersebut adalah anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa banyak sekali tingkat-tingkat kriteria yang sangat berbeda. Bagaimana kita sebagai orang dewasa agar kita layak masuk ke dalam kerajaan sorga harus merendahkan diri kita.
harus membuka hati kita agar kerajaan sorga itu layak menerima kita sebagai orang yang berdosa. Apakah kita mau memilih hidup dalam kesombongan kita? Ataukah kita mau berubah, merendahkan diri dan mau mengikut Yesus sebagai komitmen bagi kita? Itu adalah salah satu jawaban yang kembali Yesus sampaikan di ayat 4. Selanjutnya di ayat 5, Yesus kembali pertegas, siapa yang menyambut anak-anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Itulah penjelasan Yesus. Jadi di dalam khotbah minggu ini di KKR kita, menjadi teladan itu seperti yang tema arahkan kepada kita. Bagaimana agar anak-anak kita ada perubahan tingkah laku di dalam dirinya. Karena anak-anak itu sangat spesial di mata Tuhan. Walaupun mereka masih anak-anak, tapi Tuhan pakai sebagai contoh bagi orang-orang dewasa. Jadi jangan sempat jiwa, perbuatan, perkataan anak-anak kita mendukakan hati Tuhan. Tapi justru kita giring kebanggaan Tuhan, kebanggaan keluarga, kebanggaan kita sebagai jemaat Tuhan. Karena anak-anak itu selalu setia dibimbing, diarahkan, diajar, dibentuk hidupnya. Dan bisa menjadi contoh di dalam kehidupannya satu dengan yang lain. Kalau kita bandingkan juga dengan bacaan remaja di kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan 21, bagaimana modal warga kerajaan sorga itu, yaitu untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Modal kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga Tuhan sudah anugerahkan ke dalam kehidupan kita. Jadi buat anak-anak remaja juga bisa memahami modal untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga sudah lebih dahulu kita terima. Maukah kita memakai modal itu dan mengembangkan modal yang Tuhan berikan bagi kita dari karakter kita, dari spiritualitas kita, dan keberadaan kita dimanapun untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang namanya kita ini adalah anak-anak Tuhan, tunjukkan dari segala pola tingkah laku kita bahwa kehidupan anak Tuhan itu terpancar dari cara kita berbicara, cara kita menjaga hati kita, cara kita menempatkan diri kita, selalu menjaga agar nama Tuhan dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR di minggu ini. Besar harapan kita dan penyerahan diri kita, pertolongan Tuhan turun atas segala pelayan KKR untuk dapat melanjutkan menyampaikan firman ini kepada anak KKR kita. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persiapan semua pelayan KKR yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan. Kau mengizinkan mulut kami, hati kami, bahkan waktu yang Kau berikan bagi kami untuk mempersiapkan diri, untuk menyampaikan dan merenungkan firman ini di ibadah KKR di minggu tanggal 26 ini. Terima kasih buat segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.